Oke, selamat pagi teman-teman. Ini kita kuliah filsafat ketuhanan bagian kedua. Jadi yang pertama sampai UTS kita sudah mengeksplorasi. Di sana saja kalian diajak untuk memahami hutan begitu ya. Bagaimana secara umum duduk perkaranya dari filsafat ketuhanan atau theodicea. Dan poin yang sudah kita lihat adalah gambaran umum itu artinya ada sejumlah pendapat dari orang-orang yang cukup representatif ya berbicara mengenai eksistensi Allah dengan pengandaian Allah itu apa begitu, dan itu sudah kita jabarkan ya. Ya, dan istilahnya kita sudah melihat hutannya yang sekaligus berarti juga pada waktu itu teman-teman diajak untuk mengerti the core problem ya, intipati permasalahan di dalam filsafat ketuhanan atau mengenai Tuhan sendiri atau mengenai Allah sendiri. Itu yang sengaja ditunjukkan. Nah, kali ini di dalam sejak UTS ini sampai nanti akhir ya UAS, kita mulai melihat tanda petik ya pohon-pohon. Artinya secara partikular ya ada tokoh-tokoh tertentu yang kita lihat ya sebagai indikasi lah, indikator bahwa kalau berdasarkan aliran misalnya saja memahami tentang apa itu Tuhan atau Allah ya, problema ketuhanan, kealahan, atau juga bahkan yang tidak bisa dipisahkan adalah problema agama ya, itu dengan sendirinya. Nah, sebelum masuk kepada tokoh-tokoh ya yang kita akan melihatnya secara objektif ya, artinya tidak juga mendiskreditkan tokoh-tokoh itu, tapi juga tidak juga kita mensupport dan harus mengikuti pemikirannya, bukan ya, tapi kita akan melihat mengapa ada tokoh-tokoh yang mempunyai pemikiran ya tentang Allah itu seperti ya mereka berpendapat begitu, dan itu berarti berguna untuk kita ya, semacam autokritik bahkan ya untuk kita, bahwa kalau begitu iman kita ya, kalau itu pakai perspektif religiositas ya, kepada Allah itu benar enggak atau salah, atau bahkan juga mungkin kita akan meluruskan sebenarnya cara beriman kita lah, katakan saja begitu ya. Nah, sebelum masuk kepada masing-masing pohon-pohon itu tadi ya, nanti ya akan kita bahas. Hari ini kita akan coba memahami konsep ateisme, dan ini berarti teman-teman diajak untuk mengerti lebih mendalam ya, lebih serius sebenarnya apa sih ateisme itu gitu. Karena rupanya dari terminologi itu sendiri lumayan complicated. Itu lumayan memancing permasalahan dan mungkin juga kesalahpahaman di antara kita yang teis, sebut saja begitu ya, atau mungkin juga kaum ateis sendiri ya yang menganggap bagaimana seorang teis itu tanda petik mengimani atau berpikir tentang Allah ya. Jadi kita akan melihat ya, lihat di dalam slide ya, slide tentang ateisme ya, ini sebagai judulnya, teman-teman lihat itu. Baik, yang pertama kita akan lihat definisi-definisi yang saya menyebutnya nih definisi klasik tentang ateisme, yang berarti di dalamnya ya selama ini ada orang-orang mendefinisikan, dan itu kita
perlu mengetahui yang klasik atau yang klise ini sebelum nanti ada waktunya kita akan melihatnya lebih modern ya, atau yang paling recent hari ini gitu, sebut aja bagaimana orang mendefinisikan tentang ateisme. Nah, sekarang kita lihat dulu yang secara klasik ya. Yang pertama itu dari Henry Holbach tahun 1772 ya, berarti memang sudah lama ya. Kita lihat di dalam slide yang dia tulis di dalam bukunya The Good System of Nature ya. Ya itu saja, sangat panjang lebar, tapi saya sengaja mengquote beberapa statementnya saja ya dari sejumlah orang yang saya refer ini. Kata Holbach ya, ada kalimat yang dikatakan begini: all children are atheists. They have no idea of God. Jadi setiap anak ya, anak kecil itu pasti ateis gitu. Karena di kepalanya itu tuh tidak ada ide tentang Allah. Kalau mau mendefinisikan bahwa ateisme itu adalah, atau teisme berarti secara natural ya, adanya ide Allah di kepalanya. Dan ini menarik kalau itu dikonversikan ya kepada pemikiran ide inatanya dari Anselmus misalnya ya, tentang adanya ide di kepala. Nah, pertanyaannya akhirnya justru bagaimana ada anak-anak kecil tuh punya nggak ide tentang Allah itu, konsep tentang Allah itu gitu ya. Nah, bagi Holbach mungkin juga loncat kepada kesimpulan ya, dia mengklaim bahwa anak-anak itu tidak punya ide tentang Allah. Mungkin dibandingkan dengan seperti sebagaimana orang dewasa, seperti kita, bahwa kita punya ide Allah seperti ini sekarang ini gitu ya, dan anak kecil pasti enggak. Emang itu menjadi pertanyaan. Mungkin saja mereka juga punya, tapi mungkin lebih sederhana, tapi itu kan berarti merupakan suatu ide ya. Nah, tapi Holbach mengatakan begitu. Jadi sebenarnya ateis itu ditentukan oleh adanya ide di kepala. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyangkal Allah, berarti menyangkal ide Allah di kepalanya itu, begitu. Lalu problemnya adalah dianggap bahwa menurut Holbach anak-anak tuh nggak punya ide tentang Allah, begitu ya. Ya, jadi kalau terma ateisme berarti penolakan secara eksplisit tentang esensi Allah, begitu ya, berarti sebenarnya anak-anak itu tidak punya atau ateis lah mereka itu, begitu ya. Tetap dengan istilah ateis berarti a dan teis ya, alpha frivans ya, penyangkalan akan adanya Allah ya. Lalu yang berikut dari Charles Breedlove ya, tahun 1876, masih juga klasik ya. Kemudian bukunya juga menarik, ada The Free Thinkers textbook, pemikir-pemikir bebas ya. Nah, di sana ada sejumlah pernyataan, misalnya, I know not what you mean by God. I'm without the idea of God. Jadi saya tidak tahu apa-apa sih tentang Allah itu apa gitu, tidak tahu ya. Karena di dalam kepala saya gitu ya, atau dalam diri saya ini saya tidak mempunyai ide Allah. Itu sejajar dengan Holbach ya, bagaimana Breedlove ini mensejajarkan bahwa ya kita tidak punya ide tentang Allah gitu ya. Lalu masih ada pernyataan, the word God to me is a sound conveying no clear or distinct affirmation. Ya, istilah Allah itu sendiri itu apa sih gitu ya, bahwa sehingga mau dikatakan dia ada, nggak ada, atau itu hubungannya dengan apa begitu ya. Yang kalau kita akan menghubungkannya mungkin dengan moral, menghubungkan dengan rasa ketergantungan ya, atau rasa kekaguman, atau kita akan dihukum nanti masuk surga neraka umpamanya. Nah, bagi Charles Breedlove ini nggak tahu apa sih itu teh gitu ya, sehingga akan sulit untuk membuat judgement bahwa itu ada begitu. Lalu dia bilang, I do not deny God because I cannot deny that of which I have no conception.
Ya ini yang umum, yang biasa dipakai juga oleh kita. Artinya, dia bilang, saya tidak bisa menolak Allah. Karena saya tidak dapat menolak sesuatu yang tidak ada dalam konsep saya gitu tentang Allah. Begitu ya. Jadi, definisi ateisme itu sendiri kan sering dikatakan, hei ateis, apakah kamu itu percaya akan adanya Allah gitu kalau kita bertanya kepada ateis ya. Lalu kalau mereka klaim ya saya menolak Allah, lalu dengan logika sederhana common sense, tidak mungkin kamu menolak Allah karena kamu pasti kalau menolak tuh sesuatu yang ada. Nah, kalau dalam pikiranmu ada ide Allah dan kamu tolak gitu ya, berarti kamu meyakini ada itu, hanya kamu sangkal gitu. Nah, Charles Bradlaugh mengekstrimkan itu. Dia bilang, saya tidak menolak gitu, dan ateisme bukan berarti menolak Allah karena di kepala saya tidak ada ide itu gitu. Nah, pertanyaan ini juga pernyataannya menjadi menarik karena apakah iya sih gitu Bradlaugh ini tidak punya ide Allah ya sama sekali, itu blank gitu ya. Itu pertanyaan gitu ya. Saya nggak tahu kalau diumpamakannya apakah seorang Indonesia yang tidak pernah ke Roma, ke Italia ya melihat Menara Pizza umpamanya ya sebagai salah satu dari keajaiban dunia yang ke-9 apa gitu ya. Terus bahwa tidak yakin bahwa itu ada di sana meskipun tidak pernah melihatnya dan tidak ada ide mengenai Menara Pizza itu gitu. Ketika dia ngobrol-ngobrol, ketika dia melihat televisi, dia melihat apa gambar apa saja namanya gitu. Apakah tidak ada ide itu gitu? Kan berarti sebenarnya masuk begitu ya. Atau juga kalau dia menyangkal idea innata ya, bukankah dalam pengalaman itu langsung merekod ide-ide itu begitu. Jadi apakah benar dia tidak punya ide tentang Allah? Oke, itu pertanyaan ya. Artinya secara retoris kita memang menyimpan pertanyaan itu kalau Bradlaugh mengatakan begitu. Lalu menambahkan, the conception of which by its affirmer is so imperfect that he is unable to define it for me. Dikatakan kalau toh ada yang mendefinisikan tentang konsep Allah seperti itu, artinya orang lain mempercaya itu, dan itu tuh tidak bisa saya terima karena saya tidak punya ide itu gitu ya. Ide Allah. Kalaupun diyakinkan sekuat apapun juga, tapi kan saya tidak punya ide itu gitu. Mungkin seperti kalau sebuah di kepala saya ada chips ya yang menyangkut bisa koneksi ya ke provider atau kepada orang lain karena ada chip di kepala saya. Nah, sekarang ini tidak ada chips itu, bagaimana bisa ada koneksi gitu misalnya gitu ya. Karena ide yang paling dasar saja nggak ada gitu. Ya, terma ateisme itu bukan penolakan akan adanya Allah gitu, tapi memang tidak punya ide tentang Allah gitu ya. Ini Charles Bradlaugh yang sangat terkenal. Artinya istilah ini boleh bilang ekstremitas dari definisi tentang ateisme ya gitu. Ya ini memang harus jadi bahan pemikiran. Artinya silakan teman-teman juga berpikir tentang kalau ada orang mempunyai definisi seperti itu begitu ya. Selain kita melihat kompleksitasnya ya kata atau terminologi ateis itu gitu ya. Nah, yang berikut adalah Annie Besant. Maksudnya Annie Besant seorang teosofia ya. Tapi saya merefer kepada bukunya yang disebut dengan The Gospel of Atheism. Berarti dia sendiri pasti seorang teis, tapi dia mengumpulkan ada sejumlah pernyataan dari orang-orang ya tentang ateisme yang diafirmasi oleh Annie Besant ya. Dia katakan begini, I know nothing about God, and therefore I do not believe in Him or it. Jadi saya tidak tahu menahu ya tentang Allah. Oleh karena itu saya tidak bisa percaya kepadanya.
Karena saya tidak tahu begitu ya, tidak ada di kepala saya juga ide itu. Jadi saya tidak percaya kepadanya. Ini pakai lihat teman-teman di dalam teks ya, itu in him berarti personal sih gitu, him ya, atau it berarti memang something gitu. Jadi Allah tuh apa sih, personal, impersonal juga menjadi tidak bisa diklaim gitu. Dan itu karena saya tidak tahu apa-apa tentang Allah, jadi saya juga tidak bisa mempercayainya gitu. Ya, di sini ada unsur agnostisisme ya. Artinya karena saya tidak tahu tentang Allah begitu ya. Jadi saya tidak bisa mempercayainya. Tapi pernyataan ini mengandaikan apakah dia ini tanda petik ya, memiliki ide Allah. Satu, kedua, apakah dia hanya tidak memiliki Allah yang diimani begitu ya, yang ada dalam religi, tetapi hanya Allah yang diragukan gitu ya. Nah, Allah yang diragukan kan berarti sama, kita tidak bisa meragukan sesuatu yang sebenarnya keberadaannya ada, kira-kira begitu ya. Lalu what you tell me about your God is self-contradictory and is therefore incredible. Ya, istilah Allah itu sendiri itu kontradiksi gitu ya. Dan kalau namanya kontradiksi, maka otomatis itu tuh tidak dapat dipercaya, susah gitu dipercaya kalau itu kontradiksi gitu ya di dalam pikiran gitu, bahwa kita tidak tahu kok harus percaya umpamanya. Walaupun dalam Kristianisme atau dalam perspektif teistik ya, akan mengatakan ya di situ butuhnya percaya begitu, karena di situ kan beyond belief dan beyond reason. Justru di situ tuh butuhnya faith ya, nama itu begitu ya. Lalu Ani Besang masih juga mencatat, I do deny your God, which is an unknown tongue to me. Ya, saya memang menolak Allahmu. Saya sengaja buat tanda quote ya, tanda petik ya, God-nya itu, which is an unknown tongue to me. Jadi yang tidak tahu di lidah saya pun tidak tahu, yang untuk mengucapkannya juga mungkin kemana begitu. Yang secara kelakar ada yang mau mengatakan God tuh apa sih? God tuh kalau salah nulis tuh odd. Odd tuh apa? Keganjilan gitu ya. Apa sih gitu? Jadi odd. Atau bahkan juga mungkin dog begitu ya, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih bagus lagi. Tuhan menjadi hantu gitu ya, misalnya, membalikan itu term yang ya bisa slippery ya, dan apa sih Tuhan dengan hantu tuh bedanya apa sih umpamanya gitu. Hantu sebagai suatu yang diyakini ada tapi nggak ada begitu. Itu kayaknya ada tapi apa sih itu tidak dapat dimengerti juga ya. Ya, lalu dia masih menambahkan, I do deny your God, who is an impossibility. Jadi saya menolak, menyangkal Allahmu, Allah yang seperti kamu imani itu, karena itu adalah impossibility ya, suatu yang tidak mungkin ya, tidak nalar gitu. Nah, kalau definisinya seperti ini, maka Ani Besang untuk merumuskan apa itu ateisme, dia lebih suka mengatakan I'm without God. Jadi kata yang mungkin lebih bagus untuk orang yang tanda petik bagi kita itu ateis begitu ya, tapi dia punya bahasa, punya istilah, yaitu bahwa mungkin orang yang tanpa Allah lebih tepat daripada orang yang menyangkal adanya Allah. Jadi ekstremitas dari ateisme ya. Baik, yang berikut saya akan refer kepada Charles Southwell ya. Ya ini masih klasik juga ya. Dia katakan, it affirmed that God was a term for an existence imagined by man
in terms of his own personality and irreducible to any tenable definition. Intinya tuh Allah tuh apa sih gitu ya? Ya Allah kan cuma apa? Cuma yang diimajinasikan manusia begitu ya. Bahwa dia personal, individual begitu ya. Tapi atau adanya dia itu entah menyebut personal, individual, bahkan juga mungkin impersonal, tapi itu pun bersifat subjektif. Dan kalau itu bersifat subjektif, berarti itu juga solipsis. Ini menarik ketika ngomong esensi Allah ya. Nah, esensi Allah berarti dalam arti ini tuh dapat diterima mungkin untuk orang tertentu. Tapi sebenarnya karena itu solipsis, tidak bisa diceritakan kepada orang lain gitu. Hanya dia sendiri. Dan kalau solipsis berarti itu sangat unik, sangat singular, sangat partikular. Dan kalau itu solipsis berarti juga tidak pernah bisa memaksa supaya orang-orang yang lain tuh mempunyai konsep Allah yang sama. Dan ini memang menjadi problem filsafat ketuhanan ya. Ya kalau misalnya selalu sifatnya subjektif dan selalu bersifat individual dan solipsis begitu ya. Bagaimana kita akan mengertinya juga? Itu hanya yang dipikirkan olehmu sendiri, sangat individual begitu ya. Apakah kemudian kita berikhtiar untuk mencoba mencari kesamaannya? Yaitu problem lain ya. Sehingga dia menambahkan, it did not even affirm that there are no gods. Bahkan juga sebenarnya tidak bisa juga sih dikatakan Allah itu ada atau Allah itu tidak ada. Itu juga tidak bisa ngomong begitu gitu ya. Ini lebih ekstremitas dari juga yang tadi dikatakan Anne Besant ya, Charles Berlove tadi ya. Dia mengatakan bahkan kita juga tidak bisa mengafirmasi bahwa tidak ada Allah gitu. Karena dengan pernyataan there are no God itu juga mengandaikan sebenarnya ya satu afirmasi. Jadi juga tidak bisa mengafirmasi gitu ya. Lalu kita lihat dari Foot ya. Ini pasti konsentrasinya pada agnostisisme karena bukunya judulnya ya, kita lihat What is Agnosticism ya. Dia katakan refer to me to one atheist who denies the existence of God. Jadi yang merefer kepada saya kepada seorang ateis yang memang menolak keberadaan Allah. Dia katakan etymologically as well as philosophically, an atheist is one without God. Jadi ateis itu adalah orang yang tanpa Allah. That is all the huruf A, tanda petik, before theist really means. Jadi ateis itu berarti sebenarnya harus diartikan ya, A-nya itu adalah without. Jangan yang menolak atau yang menyangkal Allah, tapi yang tanpa Allah begitu. Dan itu kata itu menjadi harapannya diterjemahkan begitu ya. Dan bahkan kalau ngomong agnostisisme artinya berarti ya sebenarnya kita tidak agnosis ya, tidak bisa tahu tentang Allah itu ada atau nggak bisa tahu, dan juga berarti tidak bisa menyangkalnya ya, karena kita tidak tahu ya. Dan sebaliknya juga kita juga tidak bisa menerima. Apa alasannya bisa menerima bahwa dia ada begitu ya? Artinya landasan epistemologinya itu tidak kuat, sehingga mungkin yang diusulkan ketika kita bicara mengenai kata ateisme dari beberapa orang tadi itu lebih fair, lebih suka disebut sebagai orang-orang yang tanpa Allah. Ya, nanti berikut kita masuk kepada Einstein. Oke, teman, kita sekarang masuk kepada tokoh yang tidak asing bagimu, yaitu Albert Einstein ya. Ya, artinya
Ini representasi dari tokoh besar ya, seorang scientist ya, yang mana ini sering menjadi acuan para ateis atau gitu ya, dan juga kita juga bingung gitu ketika berhadapan dengan Einstein ini gitu sebagai orang yang sangat rasional ya, scientific ini gitu, tapi juga bahwa dia dikatakan sebagai seorang ateis ya. Nah, pertanyaannya karena kita sedang memahami kata ateisme, apakah Einstein ini boleh dibilang sebagai ateis begitu? Nah, ini pertanyaan. Sekaligus juga kita akan mengetahui sebenarnya atau membuktikannya sebenarnya Einstein ini ateis atau bukan begitu gitu ya, atau dia mempunyai definisi tanda petik kepercayaan ya, atau faith, iman kepada Allah itu seperti apa. eh Ya, tokoh ini menjadi penting sehingga memang sengaja lumayan banyak ya ini saya perlu jelaskan kepadamu. Ya, kalau lihat di dalam slide, dia hidup atau matinya pada tahun 1955 ya, artinya ya abad ini gitu. Dan perlu diketahui bahwa dia ini dipengaruhi oleh Baru Spinoza ya. Baru Spinoza atau apa Benedict Spinoza ya, nama lain juga gitu. Yang kita kenal adalah berhubungan dengan panteismenya ya, panteismenya yang mau menunjukkan bahwa alam dan Allah itu sama ya, Deus sive natura, dan berarti bahwa kalau dia dipengaruhi ya, Einstein ini dipengaruhi oleh Spinoza, tumpuannya adalah bahwa Allahnya Einstein itu tanda petik lebih natural. Saya mempertajamnya bahwa Allahnya Einstein itu lebih mengarah kepada hukum alam, atau dia lebih tunduk takluk kepada hukum alam gitu. Dan itu berarti juga teman-teman harus tahu background Baru Spinoza ya. Artinya metafisikanya Spinoza tentang mengapa dia mempunyai klaim seperti itu ya. Satu. Kedua, dia dipengaruhi oleh David Hume ya. Kita tahu dia adalah empirisisme Inggris yang ekstrim dan juga tidak tidak percaya pada Tuhan ya, atau ateistik lah sebetulnya gitu. Dan yang ketiga, dia dipengaruhi oleh Ernst Mach. Ini menarik. Justru kalau Spinoza dan Hume boleh bilang dia sebagai filsuf-filsuf abstrak begitu. Tapi Ernst Mach dia seorang saintis. Jadi seperti bagaimana Einstein itu sendiri seorang saintis ya, dan dia sangat dipengaruhinya. Dan sekaligus Ernst Mach ini selain saintis dalam artian sebagai ilmuwan ya, yang tanda petik bekerja di laboratorium begitu ya, atau berpikirnya sungguh-sungguh sangat mengikuti hukum alam gitu, tapi dia juga sekaligus seorang fisikawan abstrak begitu ya, atau fisika filosofis ya, Ernst Mach ini. Dan ini sangat mempengaruhi Albert Einstein ya. Tidak heran, artinya ada tiga nama ini sendiri kita sudah membayangkan sebenarnya Einstein akan seperti apa ya, dalam arti konsep mengenai Allahnya. Ya, ada pernyataan yang sangat terkenal, dia bilang, at any rate God does not play dice with universe. Artinya Allah itu sebenarnya tidak bermain dadu di alam semesta ini. Pernyataan ini enigmatik ya, artinya penuh dengan teka-teki. Artinya apa itu maksudnya gitu?
Apakah dia mau mengklaim bahwa memang ada Allah, ya, dan Allah tidak bermain dadu, ya, artinya main gambling gitu toh ya, atau alam itu sendiri yang sebenarnya tidak bermain gambling. Kembali lagi pada Deus Ex Naturanya baru Spinoza, yang berarti sebenarnya eh, alam ini tuh serba pasti begitu. Kalau gambling kan play dice ya, itu kan gambling barangkali itu begitu ya. Dan berarti juga unpredictable. Nah, tapi kalau berhubungan dengan alam semesta ini itu serba pasti begitu ya. Hukumnya itu pasti alam itu ya. Lalu I cannot believe that God play dice with the cosmos. Ya, istilah lain dengan yang tadi ya. Jadi saya juga tidak percaya bahwa Allah sedang bermain dadu dengan kosmos ini gitu ya. Jadi kosmos ini ada keteraturan ya, harmoni ya begitu, yang juga menyimpan dimensi yang menakjubkannya begitu ya. Dan ini berarti siapa sih yang membuat ini begitu? Bagi kita sih gampang, itu akan mengatakan Allah, tetapi juga mau bagi Einstein ya itu sendiri, yaitu bahwa keteraturan itu sendiri begitu ya, harmoni itu sendiri atau alam itu sendiri yang punya sifat-sifat yang serba pasti itu, dia akan mengatakan itu Allah, Allahku itu begitu ya. Jadi memang kalau saya mau mengatakan ya, loncat dulu, yaitu bahwa Allahnya Einstein itu impersonal begitu ya. Yang berbeda dengan kita, Allah kita ini Allah personal. Dan bagaimana Einstein itu mengkritisi konsep Allah kita yang personal, atau Allah dalam kitab suci itu, atau Allahnya kaum teis itu yang bersifat personal ya. Nanti kita lihat satu persatu. Ya, jadi poinnya bahwa dunia material ini serba pasti. Kosmos ini, ya, universe ini itu serba pasti. Dan dia keberatan pada kita tahu mekanika kuantum, bahwa kejadian-kejadian fisik ini hanya dapat diketahui secara probabilitas ya. Justru dia mengatakan enggak, ini semesta ini serba pasti lah. Ya, tapi saya tidak juga bisa memfalsifikasi pernyataan ini karena saya juga bukan fisikawan, dan juga eksplorasi saintifik saya juga lemah ya. Nah, jadi saya hanya bisa menerimanya saja. Baik, itu poin utamanya ya yang dari pemikiran Einstein. Sekarang saya akan mencoba mengquote ya sejumlah pernyataan dari buku ya. Lihat teman, judul bukunya adalah Letter to an Atheist. Ini ditulis tahun 54. Jadi semacam surat ya kepada seorang ateis begitu. Dari tulisannya ini ya, saya ambil sejumlah pernyataan yang berimbang, objektif, artinya bagaimana konsep Allah menurut Einstein itu bagaimana dan harus seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah di dalam pernyataan teks yang nanti teman-teman baca sendiri ya, tapi sengaja saya ambil poinnya, yaitu bahwa dia memang menyangkal Allah yang personal. Allahnya itu Allah yang impersonal. Di mana Einstein itu dia mengatakan, if something is in me which can be called religious, then it is the unbound admiration for the structure of the world. Artinya, kalau misalnya mau menyebut bahwa saya ini seorang religius, kalau kamu memanggil saya seorang religius gitu ya, itu tuh karena apa? Itu karena dia merasa kagum kepada struktur alam semesta ini gitu ya, yang menakjubkan.
Jadi unbounded admiration for the structure of the world. Jadi kok ada struktur alam seperti ini ya, tata surya yang rapih ini gitu. Kosmos, namanya juga kosmos ya, berarti keteraturan ya yang serba pasti. Misalnya bahwa ada matahari terbit dari timur ke barat, umpamanya gitu ya. Bintang-bintang tidak bertabrakan ya. Dari zaman dulu misalnya bagaimana tata surya itu berjalan seperti itu. Seandainya deviasi-deviasi yang lain itu terjadi, tapi toh ternyata kembali lagi kepada namanya juga tata surya ya yang teratur itu. Nah, dia boleh bilang dia mempunyai kekaguman kepada keteraturan itu. Nah, kalau dia bilang saya mempunyai sense of wonder gitu ya, rasa kekaguman, itulah religiositas saya begitu. Ini menarik karena saya apa namanya bisa mengquote dari orang lain, misalnya dari Abraham Heschel ya, umpamanya dia seorang rabi, seorang religius ya, yang mau mengatakan bahwa dasar dari religiositas itu adalah sense of wonder. Sense of wonder itu adalah menjadi semacam apa ya, groundnya lah begitu ya, untuk membangun bangunan iman atau agama gitu toh. Atau seseorang kalau sebut beragama baik itu kalau punya fondasi sense of wonder gitu. Nah ini justru Einstein itu dia katakan terserah, saya bilang tidak, saya tidak beragama yang institusional, agama tertentu itu oke lah, saya tidak, tetapi saya punya, yaitu punya rasa kagum kepada alam semesta ini begitu ya. Ya lah, dia mengatakan lagi Allah personal itu adalah ciptaan fantasi manusia. Pernyataan ini mungkin tidak baru, karena misalnya entah Freud juga ya menyebut sebagai proyeksi dari kelemahan-kelemahan manusia gitu ya. Ini istilah proyeksi ya, teman bisa lihat di situ. Itu hanyalah proyeksi, sehingga sebenarnya itu ada unsur childish gitu ya, kekanak-kanakan. Dan namanya fantasi berarti ya itu mah hanya sekedar apa namanya isapan jempol kira-kira gitu. Nah itu kalau ngomong konsep Allah yang personal. Dia katakan dengan kalimatnya begitu. Itu a human fantasy created God's in man's own image. Jadi fantasi manusia yang menciptakan Allah dalam imaginya sendiri, subjektivitasnya sendiri. Dia sendiri yang menciptakan Allah itu seperti apa. Dan kalau ini juga demikian, berarti betapa ya semua orang kalau punya fantasi sendiri-sendiri berarti juga itu subjektif dan pasti juga berbeda-beda begitu ya. Dan itu menariknya lagi kalau itu tadi ngomong personal dan itu proyeksi, berarti sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Ya, manusia yang menciptakan Allah gitu, bukan Allah yang menciptakan manusia. Keberadaannya dia itu datang dari proyeksi dirinya begitu. Dan itu kritik Einstein ini saya kira tidak berarti tidak punya dasar. Ini saya kira kalau teman-teman mencoba merenungkannya ada benarnya juga begitu. Ya, jangan-jangan kita juga mempunyai konsep Allah kita, walaupun mungkin itu dari kitab suci, tapi diperlakukannya itu sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Ya, lalu dia masih menambahkan yaitu bahwa ide tentang Allah itu ya, atau Allah yang personal itu kekanak-kanakan. Dia mempunyai kalimat itu sendiri ya. Jadi misalnya dia bilang gini, I have repeatedly said that in my opinion the idea of a personal God is childlike one. Kekanak-kanakan begitu ya. Jadi kalau orang masih menempatkan konsep Allahnya personal, itu childish gitu, childlike gitu ya. Ya level intelektualnya rendah barangkali begitu ya. Nah, mengapa saya mengatakan gini?
persis pernyataan dia sendiri gitu ya. I prefer an attitude of humility corresponding to the weakness of our intellectual understanding of nature and our own being. Itu ada perkara kelemahan di dalam intelektual kita dalam memahami alam begitu. Bahwa misalnya kita harus rendah hati gitu umpamanya ya. Kita harus sabar. Kita harus berbuat baik kepada orang lain karena itu titah Allah. Dan kalau tidak berarti nanti akan masuk neraka, dihukum gitu ya. Dan kalau yang baik nanti akan diangkat ke surga apanya. Nah itu tuh childlike begitu. Itu kekanak-kanakan. Dan itu berarti kalau ada kondisi seperti itu lalu mengklaim adanya Allah ya, itu dianggap kekanak-kanakan ya. Nah, kata dia humilitas, kerendahan hati ya, sense of dependence itu mengekspresikan kelemahan intelektual seseorang dalam memahami alam. Karena alam ini di luar batas nalar, begitu ya, tidak mengerti ya hukum alam tadi, karena kebodohan, keterbatasan begitu ya, karena seperti anak-anak tadi, maka langsung lalu mengklaim kepada kekuatan Allah gitu atau adanya Allah gitu. Ya, mungkin dari sini sih lihat teman bahwa ini saya memberikan tanda tanya apakah dinamisme terselubung ya, artinya bahwa Einstein sendiri meyakini kekuatan alam itu tuh gitu ya, berbau tanda petik personal sih gitu ya, tapi terselubung ya. Tapi ini hanya interpretasi yang menyangkut rasa saja ya gitu ya. Jadi menambahkan, ide tentang Allah yang personal itu tidak dapat diterima. Itu terlalu antroposentris. Argumentasi moral untuk esensi Allah, yaitu bahwa kenyataan Allah itu dirasa tidak adil. Jadi kalau misalnya gini, kita mengakui Allah itu ada karena ada tanda petik ya imperasi moral begitu ya. Itu tuh nyatanya Allah tadi, kalau Allah gini, Allah itu personal ya karena di situ ada berhubungan moral ya, berarti kita menerima esensi Allah melawan sedikit ya sifat saintifik tadi ya, itu tuh jadi Allah itu personal, maka karena kita punya dimensi moral gitu. Nah, kalau Allah itu ditempatkan sebagai personal karena argumentasi moral, de facto-nya itu bahwa Allah itu tidak adil gitu, atau tanda petik dirasa tidak adil gitu. Pada kenyataannya ada sejumlah kenyataan moral yang mempertanyakan, loh kok Allah membiarkan kondisi seperti ini? Nah, seperti itu ya. Nah, ini Einstein mengkritisi itu gitu ya. Perilaku etis manusia itu tidak perlu berdasarkan religi. Jadi tidak perlu oleh adanya Allah, bahwa kita harus hidup moral dengan orang lain itu apa? Ya namanya simpati itu human nature gitu. Binatang saja mempunyai rasa kayak begitu ya. Kita mungkin pernah melihat bagaimana seekor monyet yang mungkin juga tidak bertuhan, dia merasa iba sesamanya ya, monyet yang lain itu sakit ya, atau bahkan sekarat dan mati. Bagaimana monyet-monyet yang lain itu tuh sangat iba ya, datang mendekat, seperti bahkan juga haru ya, sedih gitu. Atau juga binatang-binatang yang lain lah gitu ya, mereka punya rasa simpati tanpa harus ada percaya kepada Allah. Ya, nah bagi Einstein tuh tindakan-tindakan moral itu bukan berarti itu titah Allah gitu. Allah menginginkan seperti itu gitu, dan kita langsung mengklaimnya dia secara personal dia ada gitu ya. Tidak gitu. Itu lebih harusnya itu natural saja ya. Hidup yang berdasarkan pada ancaman neraka itu tidak baik. Nah, dia juga katakan itu bahwa kalau misalnya hidup kita ini selalu ditekankan, karena ini pendekatan moral ya, yaitu bahwa kalau berbuat baik itu akan masuk surga, dan kalau berbuat jahat itu akan masuk neraka. Nah, apa yang terjadi? Berarti hidup kita ini diancam atau tertekan gitu ya. Ada semacam
kok hidup ini dikalkulasi begitu. Ya bahasa orang esensialis akan mengatakan tidak bebas ya berarti tidak otentik begitu. Tapi bagi Einstein ya itu berarti juga tidak bahagia. Hidup itu tidak baik. Hidup itu tidak baik kalau berdasarkan restraint ya moral seperti itu begitu. Sehingga memang sebaiknya tidak, Allah itu jangan personal ya. Lalu hasrat atau desire ya akan perlindungan dan cinta menciptakan kepercayaan pada Allah yang personal. Nah ini sekedar penjelasan lebih lanjut dari yang tadi, yaitu bahwa Allah personal dan diklaim bahwa dia ada, dan Allah ya yang ada itu adalah personal. Itu juga tanda petik istilahnya proyeksi, karena kita punya hasrat, naluri untuk dilindungi, dicintai, atau di apalah gitu ya, ketika kelemahan kita terbatas, kondisi kita ini serba tergantung, maka membutuhkan Allah, dan Allah ini harus personal, karena saya memintanya gitu bantuan kepada Allah gitu. Saya butuh Allah, tolonglah saya begitu. Dan berarti konsep Allah personal itu adalah ekspresi keterbatasan diri manusia. Lalu kita butuh Allah gitu. Jadi ya miriplah seperti yang pada umumnya bahwa Allah itu hanya personal. Lalu kita lihat di dalam slide, yaitu bahwa moralitas itu wilayah humanitas, bukan wilayah Allah. Artinya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri. Jadi perkara moral itu tuh, Allah tuh nggak ada urusan. Kalau bahasa kita, mesti itu nggak ada urusan. Itu perkara kita kok. Saya harus hormat kepada orang lain, harus respect pada orang lain, harus membantu orang lain. Itu mah natural begitu. Mengapa mesti ditarik kepada kesimpulan akan adanya Allah gitu ya? Karena realitas seperti ini maka begitu ya. Nah itu tidak begitu ya. Religiositasnya ada pada kekaguman yang rendah hati akan realitas yang tanpa batas. Nah jadi Allahnya Einstein itu ya tidak personal tapi impersonal. Nah impersonal karena apa? Dia punya istilah gini. My religiosity consists in a humble admiration of the infinity superior spirit. Artinya bahwa religiositas saya ini itu sebenarnya adalah di mana saya merasa kagum gitu ya, kekaguman yang rendah hati akan realitas yang tanpa Allah, sehingga boleh dibilang Allahnya Einstein itu lebih humanis begitu ya. Ya, lalu bahwa saintis itu sulit untuk percaya pada doa ya terhadap supernatural tadi ya, pada kalau ada supernatural being itu namanya Allah dia ya, tidak percaya. Tidak percaya pada doa lah gitu ya. Artinya kalau Einstein sebagai saintis, tapi dia juga mengklaim para scientific research lah, artinya researcher ya, bahwa dia ini mau mencari kebenaran yang sifatnya saintifik itu gitu ya, berarti mendekatnya alam, dia tidak percaya kepada kekuatan doa gitu. Artinya ya hukum alam sudah pasti gitu. Dan kita ini adalah makhluk alam. Jadi hidup kita ini ada dalam alam, berarti ada di dalam kungkungan hukum alam. Kita tidak bisa mengubah kondisi hukum alam itu given, itu pasti gitu ya. Jadi titik berangkatnya itu karena alam itu pasti, maka bagaimana kita mengubah gitu ya. Istilahnya kalau pakai bahasa Hume, nah ini juga dipengaruhi Hume ya, miracle ya, keajaiban ya, mujizat ya. Enggak ada mujizat kok melawan hukum alam. Nah, kalau Allah menciptakan alam semesta ini sudah jadi seperti itu, sekarang minta supaya Allah mengubah hukum alam gitu ya. Itu kan sesuatu yang kontradiksi interminis begitu ya. Itu bagi Hume. Dan ingat Hume mempengaruhi Einstein ini ya. Bila orang mampu melampaui pemikiran Allah yang antropomorfis, ini penting ya, baru akan meninggalkan Allah personal. Nah ini menjadi poin, yaitu bahwa
memang Einstein itu memaklumi konsep Allah manusia yang personal itu ya, atau Allah teis itu. Tapi dia katakan begini, kalau orang-orang itu sampai kepada pemikiran yang saintifik, dia akan meninggalkan konsep Allah yang personal. Gitu. Yang dia punya istilahnya cosmic religious feeling. Perlu orang itu mempunyai cosmic religious feeling. Jadi perasaan religius yang kosmik itu tuh perlu. Karena apa? Dia katakan, kalau punya itu, berarti konsep Allah yang sifatnya personal itu akan hilang. Tapi dia masih menambahkan kalimat, jadi bilang, tapi itu memang susah meyakinkan orang yang punya keyakinan pada yang sifatnya personal itu ya. Sama juga seperti memaksakan orang harus punya konsep Allah yang kosmik tadi ya, atau cosmic religious feeling itu. Itu tidak semua orang, mungkin juga anugerah ya, barangkali hanya Einstein begitu ya. Baik, akhirnya saya akan mencoba mengakhirinya ya, bahwa Allah Albert Einstein itu dengan Spinoza itu sama, ya, yaitu pertama Allahnya itu impersonal dan percaya kepada harmoni alam semesta ini, gitu ya. Karena dia ada kalimatnya, dia bilang I believe in Spinoza's God. Jadi saya percaya kepada Allahnya Spinoza ya. Sehingga ini menjadi bahan mentah juga ya untuk mengeksplorasi pemikiran Spinoza.